Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, back again with me, Salhida Rahayana Savitri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan di hari kedua training dasar Bimba AYU/EO, yaitu tentang kurikulum dasar. So, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan yang pertama adalah apa saja dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba? Iya, ada dua dasar hukum atau landasan hukum dalam menerapkan metode Bimba. Yang pertama adalah hak anak. Sesuai dengan konvensi hak-hak anak dalam PBB, ada 10 hak anak dan salah satunya adalah hak anak adalah bermain dan mendapatkan pendidikan, ya, sesuai dengan metode di Bimba, ya. Dan juga yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002, yaitu tentang perlindungan anak yang sejalan dengan 7 nilai dasar Bimba yang terdapat pada ayat 2 dan ayat 5. Nah, bunyi ayat 2 adalah bahwa setiap anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada setiap orang dewasa. Maka dari itu, apabila orang dewasa diamanahkan sebuah anak, berarti kita harus menjaganya secara baik gitu ya, dengan cara mendidik anak salah satunya. Dan bunyi ayat yang kelima adalah bimbingan minat belajar anak merupakan hak setiap anak sekaligus kewajiban orang dewasa. Ya, karena fitrahnya anak adalah pembelajar. Maka dari itu, kita sebagai orang dewasa harus memunculkan minat belajar anak tersebut serta memfasilitasi agar mencapai minat belajar anak. Nah, landasan hukum kedua adalah teori belajar dalam psikologi pendidikan, yang kita acu pada teori Edward Lee, yaitu S.R. Bound Theory pada tahun 1930. Hukum-hukum belajar yang ditemukan ada 3. Yang pertama adalah the law of effect, yang kedua the law of exercise, and the last one is the law of readiness. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah the law of effect, ya, hukum sebab akibat. Saat anak masuk ke Bimba, yaitu belajar sambil bermain, mereka akan merasakan senang gitu. Setelah itu mungkin muncul nih rasa ketertarikannya, rasa senangnya terhadap proses bermain sambil belajar tersebut. Nah, apabila rasa tersebut sudah muncul, maka anak-anak akan terus mengulang hal kegiatan itu ya. Jadi mereka tuh kayak pengen lagi, datang lagi ke Bimba dan mau melakukan proses-proses yang sudah diterapkan di Bimba. Nah, apabila senangnya anak itu sudah muncul, maka yang kedua adalah the law of exercise, yaitu hukum latihan. Karena diulang dan terus diulang kegiatannya, maka mereka akan menjadi mampu, menjadi bisa contohnya bisa membaca sesuai dengan kemampuannya, bisa menulis, bisa berhitung. Nah, apabila sudah bisa nih mereka, maka yang terakhir adalah the law of readiness, hukum kesiapan. Mereka jadi siap gitu. Menurut mereka itu belajar menyenangkan dan akhirnya minat belajar tersebut muncullah dalam diri anak sendiri tanpa paksaan siapapun. Karena yang tadi kita ulangi lagi, yang pertama apa? Iya, the law of effect. Mereka senang, lalu mereka mengulang dan mengulang terus kegiatan tersebut. Setelah mengulang, mereka menjadi mampu. Ya, the law of exercise.
hukum latihan. Setelah mereka menjadi mampu, yang terakhir adalah mereka menjadi siap gitu. Siap dan senang terhadap proses pembelajarannya, dan akhirnya minatnya itu muncul. Iya, jadi seperti itu hukum teori yang diadopsi dari Edward Lee. Dan pertanyaan nomor 2 adalah, apa saja metode Bimba AIUEO? Jelaskan. Oke, jadi ada 3 metode Bimba AIUEO. Step pertama adalah kayak apaan aja ya step. Metode yang pertama adalah individual system. Terus yang kedua adalah small step system, dan yang terakhir adalah fun learning. Iya, di Bimba itu yang pertama itu individual system. Jadi satu motivator maksimal hanya melayani 5 orang murid, atau 5 orang anak gitu ya. Tidak klasikal, jadi tidak satu kelas itu banyak muridnya, nggak kayak gitu. Nah, di individual system ini motivator itu akan PDKT nih sama anak-anak, pendekatan dulu nih, dengan cara yang pasti yang pertama adalah berdialog atau mengobrol dulu. Dengan mengobrol nih, berdialog, kita mencari tahu kesukaannya dia apa sih, kegemarannya apa, terus kita lihat karakter anak tersebut itu seperti apa gitu. Kalau hal tersebut itu sudah kita ketahui, maka metode yang kedua adalah small step system. Iya, pembelajaran secara bertahap. Karena di Bimba ini kita mengacu pada proses, tidak mengacu pada hasil, gitu ya. Maka pembelajarannya itu bertahap sesuai dengan kemauan dan kemampuannya. Karena tadi tuh kita udah tahu nih kan ya, si anak itu apa kesukaannya tuh, apa kegemarannya, sampai mana nih kemampuannya. Maka kita akan ajarkan anak-anak tersebut sesuai dengan kemampuannya. Jadi tiap-tiap anak dalam satu kelas itu berbeda-beda materinya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, apabila hal yang pertama itu sudah dilaksanakan, yaitu individual system dan small step system, maka mutlak itu pasti akan menjadi fun learning. Iya, pembelajaran yang menyenangkan karena memang sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak itu. Nah, kalau pembelajarannya itu sudah menyenangkan dengan caranya itu seperti bernyanyi, bercerita, mendongeng gitu, maka anak-anak itu akan senang gitu ya saat proses pembelajarannya. Kembali lagi seperti di teori, apabila anak sudah rasa tumbuh rasa senangnya, rasa sukanya terhadap kegiatan yang mereka laksanakan, maka di akhir minat belajar dan baca anak itu akan tumbuh secara sendirinya tanpa ada paksaan. Karena di sini kita tidak, sekali lagi saya ingatkan, tekankan, tidak berfokus pada hasil, tapi pada proses gitu. Jadi minatnya itu tumbuh dengan sendirinya, tanpa harus dibentak-bentak, tanpa harus dikasarin atau gimana gitu ya. Nah, seperti itu jawaban dari saya untuk materi tentang kurikulum dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.